Manajemen Sumber lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Nurwanti mau jelasin tentang chapter 11 nih. Chapter 11 apa ya? Yuk kita bahas. Nah, jadi chapter 11 ini berjudul Establishing Strategic Pay Plans dari bukunya Gary Dessler 17th edition. Nah, jadi ini tuh menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menggaji karyawannya dengan adil, kompetitif, dan selaras sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, jadi ini tuh dibagi beberapa subbab sesuai dengan yang ada di chapter bukunya. Oke. Tunggu. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yolanda Masawina dengan NIM gue 2024 60174. Nah, nama saya Keisha Agusin Vanessa dengan NIM 2024 60144. Perkenalkan, saya Rahma Ardiana dengan NIM 2024 60159. Selanjutnya, saya Debbie dengan NIM 2024 60155. Dan nama saya Ireno Verina Siotang dengan NIM 2024 60227. Oke, untuk yang pertama kita akan menjelaskan faktor-faktor dasar yang menentukan tingkat upah atau gaji. Dalam menentukan gaji karyawan, perusahaan ini tidak bisa menetapkan secara sembarangan. Ada beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan. Untuk yang pertama adalah legal requirement, yaitu ketentuan hukum. Misalnya, perusahaan wajib mengikuti aturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah union influence atau pengaruh serikat pekerja. Jadi, jika perusahaan memiliki serikat pekerja, maka besaran gaji biasanya dinegosiasikan melalui perjanjian kerja bersama. Yang ketiga ada company pay policy. Setiap perusahaan memiliki strategi pengajian yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang membayar di atas rata-rata pasar untuk menarik talenta yang terbaik, dan ada juga yang memiliki standar pasar. Nah, yang keempat ada equity atau keadilan. Keadilan ini terbagi menjadi tiga. Untuk yang pertama itu ada internal equity, di mana keadilan antar jabatan dalam satu perusahaan. Yang kedua ada external equity, yaitu keadilan yang dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga ada individual equity, yaitu keadilan antar individu berdasarkan kinerja dan kontribusi. Jadi penentuan gaji harus mempertimbangkan hukum, strategi perusahaan, dan aspek keadilan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Oke, untuk yang kedua ada job evaluation, di mana job evaluation adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan dibanding dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Untuk tujuan utamanya yaitu menciptakan keadilan internal dalam sistem pengajian. Nah, salah satu metode umum yang digunakan adalah point method, di mana untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, menentukan faktor yang akan dinilai seperti keterampilan, tanggung jawab, usaha, dan kondisi kerja. Yang kedua, memberikan bobot pada setiap faktor sesuai dengan tingkat kepentingannya. Dan yang ketiga, memberikan poin untuk setiap jabatan berdasarkan faktor tersebut. Nah, contohnya, jabatan admin mungkin mendapatkan total 200 poin, sedangkan supervisor mendapatkan 400 poin. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Jadi, semakin tinggi poin suatu jabatan, maka semakin tinggi pula nilai dan potensi nilainya. Dengan adanya job evaluation, perusahaan dapat menyusun struktur gaji yang lebih adil dan struktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang competitive pay plan. Apa sih itu competitive pay plan? Competitive pay plan adalah gimana sih perusahaan menentukan atau menetapkan sistem gaji yang kompetitif agar bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang terbaik. Langkah-langkahnya gimana sih? Yang pertama, perusahaan melakukan salary survey. Apa sih itu salary survey? Yaitu mengumpulkan data-data dari perusahaan-perusahaan lain untuk mengetahui standar pasarnya. Yang kedua, perusahaan melakukan job evaluation. Apa sih itu? Yaitu menentukan nilai setiap jabatan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah jabatan yang memiliki nilai mirip kemudian dikelompokkan ke pay grades atau tingkat gajinya. Selanjutnya, perusahaan menentukan rentang gaji pada setiap grade, mulai dari minimum, midpoint, hingga maksimum. Terus yang berikutnya itu ada penyesuaian gaji. Nah, ini dilakukan berdasarkan kinerja karyawan dan kondisi bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih menentukan gaji untuk jabatan manajerial dan profesional. Jabatan manajerial dan
profesional memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jabatan operasional. Nah, tanggung jawabnya ini lebih besar dan seringkali berdampak langsung pada strategis perusahaan. Karena itu, proses penentuan gajinya itu lebih kompleks. Biasanya perusahaan menggunakan kombinasi antara job evaluation, market pricing, dan analisis tanggung jawab strategis. Selain gaji pokok, jabatan manajerial juga sering mendapatkan intensif tambahan seperti bonus, profit sharing, dan stock option. Dan beberapa perusahaan juga menggunakan sistem broadboarding, yaitu penggabungan beberapa level jabatan ke dalam satu rentang gaji yang lebih luas agar lebih fleksibel. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi strategis para manajer dan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang competency based pay versus traditional pay plan. Jadi, yang pertama itu adalah traditional pay plan, yaitu adalah sistem penggajian berdasarkan jabatan atau posisi yang dimiliki. Artinya itu, gaji seseorang itu ditentukan berdasarkan jabatan atau posisinya. Sedangkan competency based pay itu adalah sistem penggajian berdasarkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dari individu. Jadi sistem ini tuh karyawan bisa mendapat kenaikan gaji meskipun jabatannya tidak berubah selama ia memiliki keterampilan yang berguna bagi perusahaannya. Jadi keunggulan dari kompetensi based pay ini adalah dia tuh lebih fleksibel dan mendorong pengembangan diri. Namun sistem itu juga membutuhkan penilaian kompetensi yang jelas agar hasilnya tetap adil. Jadi perbedaan utama antara kompetensi based pay versus traditional pay plan, yaitu kompetensi based pay itu berdasarkan keterampilan seseorang, sedangkan traditional pay plan itu berdasarkan jabatan seseorang. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya total reward dalam meningkatkan employee engagement. Total reward tidak hanya mencakup gaji pokok, tapi juga seluruh bentuk kompensasi dan penghargaan yang diterima oleh para karyawan. Total reward meliputi gaji, bonus, tunjangan, asuransi, kesempatan pengembangan karir, pengakuan, dan work-life balance. Saat ini, banyak karyawan yang tidak hanya mencari gaji yang tinggi, tapi juga lingkungan kerja yang nyaman dan peluang yang berkembang. Dengan sistem total reward yang baik, perusahaan dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan keterlibatan karyawan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. Perkenalkan, nama saya Febrian Senipar dengan NIM 2024 60 Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang kasus ketidakadilan pengajian di AstraZeneca, sebuah perusahaan farmasi internasional yang memiliki kontrak besar dengan pemerintah Amerika Serikat. Setelah dilakukan audit oleh FCCP, ditemukan bahwa beberapa karyawan perempuan pada posisi sales level 3 dibayar rata-rata $1.700, lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan jabatan yang sama. Perusahaan akhirnya harus membayar sekitar $250.000 sebagai penyelesaian permasalahan ini. Nah, ini tuh menjadi serius karena perusahaan tunduk pada regulasi federal yang melarang diskriminasi berdasarkan gender. Sekian presentasi dari Kelompok 8 tentang chapter 11. Semoga yang mendengarkan mengerti dan lebih paham ya. Bye bye.